Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Sistem Informasi A 2022. Di sini kami akan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan judul penerapan diagram UML dan perancangan sistem rental mobil. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatma Biofawasi dengan NIM 220512140002. Silakan rekan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asri Dewi Maulana Rosalina dengan NIM 220512140001. Perkenalkan, nama saya Miratul Hasana dengan 20512140116. Perkenalkan, saya Azizah Bahiratul Niam dengan NIM 220512140020. Perkenalkan, nama saya Christian Timothy Budianto dengan NIM 220512140037. Baik, pada presentasi kali ini kami akan membahas mengenai pengenalan rental mobil, penjelasan UML, penjelasan lucid chart, jenis-jenis diagram UML, kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir kami akan membahas mengenai kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama adalah pengenalan rental mobil. Rental mobil merupakan suatu layanan jasa bidang transportasi, namun penyediaan layanan rental mobil memiliki beberapa kendala, di antaranya adalah kesulitan dalam mengolah data, sistem pelayanan manual yang kurang efektif, dan kesulitan dalam pengelolaan laporan. Oleh karena itu, solusi untuk kendala tersebut adalah penggunaan sistem rental mobil yang memudahkan layanan dan pengelolaan rental mobil. Perancangan aplikasi rental mobil ini kami lakukan bertujuan untuk memudahkan dan membantu pekerja user sehingga user menjadi lebih mudah dan terbantu. Selanjutnya adalah pengertian dari UML atau Unified Modeling Language. Menurut Gata dan Grace Gata, menyatakan bahwa UML adalah bahasa spesifikasi standar yang dipergunakan untuk mendokumentasikan dan menspesifikasikan dan membangun perangkat lunak. UML merupakan metodologi dalam mengembangkan sistem berorientasi objek dan juga merupakan alat untuk mendukung pengembangan sistem. Untuk kegunaan sendiri yaitu digunakan untuk memodelkan suatu sistem yang menggunakan konsep berorientasi objek dan juga untuk menciptakan suatu bahasa pemodelan yang dapat digunakan baik oleh manusia maupun mesin. Untuk area penggunaan UML digunakan paling efektif pada domain seperti sistem informasi perusahaan, sistem perbankan dan perekonomian, bidang telekomunikasi, bidang transportasi, bidang penerbangan, bidang perdagangan, bidang pelayanan elektronik, bidang pengetahuan, dan bidang pelayanan berbasis web terdistribusi. Selanjutnya, pengertian dari Lucidchart merupakan aplikasi pemodelan visual berbasis web yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pengembangan perangkat lunak dalam memahami kebutuhan dan spesifikasi sistem, merancang arsitektur sistem, membuat diagram dan grafik, serta dapat berkolaborasi dengan tim. Pada aplikasi tersebut terdapat fitur UML sehingga memudahkan pengguna untuk membuat berbagai diagram UML. Diagram yang terdapat pada aplikasi tersebut diantaranya satu case diagram, yang kedua class diagram, yang ketiga squash diagram, yang keempat activity diagram, yang kelima state diagram, yang enam komponen diagram, dan yang ketujuh deployment diagram. Habis itu, yang pertama ada use case diagram. Use case diagram adalah model fungsional sebuah sistem yang menghubungkan aktor dan use case dengan gambaran menunjukkan perilaku atau kebiasaan sistem. Bagian use case diagram.
Yang pertama ada use cases. Use cases menjelaskan aksi yang dilakukan oleh actors. Lalu yang kedua ada actors, seorang peran yang berinteraksi dengan sistem meliputi manusia maupun suatu organisasi. Lalu yang ketiga ada relationship, hubungan antara use cases dengan aktor meliputi asosiasi antara aktor dan use case. Asosiasi antara dua use case, generalisasi antara dua aktor, dan generalisasi antara dua use case. Lalu ini adalah contoh use case diagram rental mobil yang dikerjakan pada proyek kali ini. Pada diagram use case rental mobil, terdapat 3 aktor yang terlibat, yaitu pemilik, admin, dan pelanggan. Pemilik dalam sistem ini, pemilik sebagai pengecek laporan. Lalu admin dalam sistem ini, admin sebagai pengelola database, pengelola keamanan, mengupdate informasi, melayani, dan mencetak laporan. Lalu yang terakhir ada pelanggan. Next. Selanjutnya ada diagram activity. Diagram activity adalah suatu diagram yang menggambarkan konsep aliran, data atau kontrol, aksi terstruktur serta dirancang dengan baik dalam suatu sistem. Untuk komponen diagram activity, yang pertama activity mode, yaitu notasi proses kontrol dan nilai data. Yang kedua ada activity edge, yaitu penghubung aliran aksi. Yang ketiga ini initial state, yaitu tanda awal suatu proses. Selanjutnya ada fork, yaitu aliran yang dapat bercabang. Yang selanjutnya ada join, yaitu penggabungan beberapa aktivitas. Selanjutnya ada decision, percabangan dengan pilihan aktivitas lebih dari satu. Yang terakhir adalah final state, yaitu tanda akhir satu proses. Ini adalah diagram activity untuk login mobil, di mana pada diagram activity login ini langkah awal yang harus dilakukan oleh penyewa adalah melakukan registrasi dengan mengisi username dan password. Kemudian sistem akan melakukan verifikasi terhadap informasi yang dimasukkan dalam database untuk menentukan apakah username dan password tersebut benar atau tidak. Jika informasi yang dimasukkan terbukti benar, penyewa akan berhasil masuk ke dalam sistem. Selanjutnya ada diagram activity untuk penyewaan mobil. Dalam diagram ini, setelah penyewa berhasil masuk ke sistem dengan melakukan verifikasi pada database untuk username dan password, penyewa memiliki opsi untuk memilih tanggal tertentu. Kemudian sistem akan kembali melakukan pengecekan terhadap ketersediaan mobil yang akan dipilih pada tanggal tersebut. Setelah itu, penyewa dapat menginputkan periode waktu peminjaman dan proses peminjaman akan dikonfirmasi. Aktiviti pengembalian mobil dapat dilihat pada gambar selanjutnya. Ini adalah diagram aktiviti untuk pengembalian mobil, di mana langkah awal adalah penyewa harus melakukan registrasi atau mendaftar terlebih dahulu dengan mengisi username dan password. Kemudian sistem akan memeriksa keberlakuan username dan password tersebut dalam database. Setelah dikonfirmasi bahwa username dan password adalah benar, penyewa akan berhasil masuk ke dalam sistem. Setelah itu, penyewa diwajibkan untuk mengambil foto dan mengevaluasi kondisi mobil yang telah disewa sebelumnya. Sistem akan membandingkan foto tersebut dengan yang ada di dalam database. Lalu selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram yang menggambarkan secara terstruktur mengenai deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Diagram ini mudah sehingga cocok dengan implementasi proyek pada konsep object-oriented. Desain model diagram kelas ada 2. Yang pertama adalah penjabaran dari database, dan yang kedua adalah modul MVC, yaitu memiliki kelas interface, kelas kontrol, dan kelas entity. Ini adalah contoh kelas diagram dari
proyek kami yaitu rental mobil. Pada kelas diagram sistem aplikasi rental, terdapat kelas mobil, kelas penyewaan, dan kelas penyewa. Pada kelas mobil terdapat atribut ID mobil, jenis mobil, kondisi mobil, nomor plat, nomor STNK, tanggal pembeli, status, terus ada TP mobil, dan riwayat. Selain itu juga pada kelas mobil dapat melakukan metode, yaitu input mobil, tampil mobil, edit status, edit kondisi. Pada kelas penyewaan terdapat atribut ID sewa, tanggal kembali, dan dapat melakukan metode input penyewaan dan input pengembalian. Pada kelas penyewa terdapat atribut ID penyewa, nama penyewa, alamat penyewa, nomor handphone, dan status. Pada kelas penyewa hanya dapat melakukan metode tampil. Hubungan kelas di atas adalah: yang pertama, satu penyewa dapat menyewa satu atau lebih unit mobil, dan kedua, satu penyewa hanya dapat melakukan penyewaan. Next. Baik, selanjutnya ada sequence diagram. Untuk pengertiannya sendiri, sequence diagram ya merupakan salah satu yang menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan, message atau pesan, apa yang dikirim dan kapan pelaksanaannya. Diagram ini diatur berdasarkan waktu. Diagram sequence ini biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Dan juga perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan output apa yang dihasilkan. Diagram sequence mendeskripsikan bagaimana entitas dalam sistem berinteraksi, termasuk pesan yang digunakan saat berinteraksi. Semua pesan dideskripsikan dalam urutan dari eksekusi. Diagram sequence berhubungan erat dengan diagram use case, di mana satu use case akan menjadi satu diagram sequence. Nah, ini salah satu contoh bentuk diagram sequence dari rental mobil. Pada sequence penyewaan mobil terdapat tampilan halaman utama. Setelah itu, aktor dapat memilih tanggal, jenis mobil, dan lama pinjam atau sewa yang akan dikonfirmasi dan akan muncul tampilan hasil dari konfirmasi tersebut. Kemudian, diagram selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai pengambilan mobil. Akan ada tampilan halaman utama. Lalu aktor dapat memilih tombol kembalikan mobil, kemudian diharuskan untuk memfoto kondisi mobil setelah disewa. Setelah itu, sistem akan mengkonfirmasi foto tersebut, apakah cocok atau tidak dengan database mobil sebelumnya. Kemudian pada sequence penambahan mobil, aktor akan dihadapkan dengan halaman utama. Selanjutnya, aktor dapat memilih tombol tambah mobil, kemudian mengisi form untuk menginputkan STNK, merek, serta plat mobil, kemudian akan dikonfirmasi oleh sistem. Selanjutnya ada state machine diagram. State machine diagram digunakan untuk memodelkan bagaimana sebuah objek, kelas, atau entitas sistem berubah dari satu keadaan atau state ke keadaan lain selama siklus hidupnya. Next. State machine diagram pada rental mobil kami, siklus yang pertama terdapat penyewaan mobil, di mana langkah awal yang dilakukan, penyewa akan memilih mobil, kemudian penyewa mengisi formulir, kemudian pihak rental, program akan mencatat data penyewa, kemudian terdapat kondisi di mana terdapat penawaran, apakah penyewa ingin menyewa supir atau tidak. Jika penyewa menyewa supir, maka akan membayar sewa untuk supir, kemudian melakukan pembayaran, kemudian cetak bukti pembayaran. Namun, jika si penyewa tidak menginginkan untuk menggunakan supir, maka terdapat kondisi lagi di mana dia harus melengkapi persyaratan tanpa sopir. Yang mana jika dia dapat melengkapi, maka akan melakukan pembayaran, kemudian melakukan cetak pembayaran, dan selesai. Tetapi jika dia tidak
dapat melengkapi persyaratan tanpa supir, dia langsung selesai. Tidak dapat diizinkan untuk menyewa mobil. Baik, selanjutnya terdapat pengembalian mobil, di mana pengembalian mobil ini dimulai dari penyewa mengembalikan mobil kepada pihak rental, lalu terdapat cek keterlambatan pengembalian. Di sini terdapat kondisi jika terlambat maka akan dicatat keterlambatannya, kemudian melakukan cek kondisi mobil. Namun jika tidak ada keterlambatan maka bisa langsung pada cek kondisi mobil. Kemudian pada kondisi cek kondisi mobil, di sini jika terdapat kerusakan pada mobil saat pemeriksaan, maka terdapat catatan kerusakan, kemudian penyewa harus membayar denda yang dibayarkan kepada pihak rental, lalu program akan menghitung dendanya, kemudian penyewa membayar denda, dan cetak bukti pengembalian, lalu finish atau selesai. Namun jika cek kondisi mobil tersebut tidak terjadi kerusakan, maka langsung cetak bukti pengembalian. Program selesai. Next. Yang terakhir terdapat laporan penyewaan mobil, di mana langkah awal yang dilakukan adalah buka arsip penyewaan mobil, kemudian program membuat laporan, kemudian cetak laporan penyewaan mobil. Selesai. Selanjutnya, baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu diagram komponen. Diagram komponen adalah jenis diagram UML yang digunakan untuk memodelkan bagaimana komponen-komponen perangkat lunak seperti kelas, paket, file, atau library saling berinteraksi dalam suatu sistem. Diagram ini fokus pada level implementasi dan arsitektur perangkat lunak. Diagram komponen membantu dalam pemahaman struktur fisik dari perangkat lunak, memungkinkan pemodelan komponen-komponen yang berbeda dalam sistem, serta menggambarkan bagaimana mereka berinteraksi. Ini berguna dalam pengembangan perangkat lunak, pemeliharaan, dan perencanaan arsitektur sistem yang kompleks. Diagram ini juga dapat membantu dalam pemisahan tugas antara tim pengembang yang berbeda dalam proyek perangkat lunak. Baik, ini adalah gambar dari diagram komponen rental mobil. Dalam diagram tersebut, terdapat komponen pemilik atau karyawan yang berperan mengelola aplikasi tersebut. Terdapat juga komponen customers yang bisa mengakses aplikasi untuk penyewaan, sedangkan aplikasi tersebut terhubung ke database tempat data-data tersimpan. Begitu juga dengan package transaksi, di mana terdapat komponen penyewaan, pembayaran, dan pengembalian yang terhubung ke database. Selanjutnya, diagram UML ini juga terdapat kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan penggunaan diagram UML dalam perancangan aplikasi. Kelebihannya adalah yang pertama yaitu menyediakan bahasa pemodelan visual yang ekspresif dan siap pakai untuk mengembangkan dan pertukaran model-model yang berarti. Yang kedua yaitu menyediakan mekanisme perluasan dan spesialisasi untuk memperluas konsep-konsep inti. Yang ketiga yaitu mendukung spesifikasi independen bahasa pemrograman dan proses pengembangan tertentu. Yang keempat yaitu menyediakan basis formal untuk bahasa pemodelan. Yang kelima, memadukan praktek-praktek terbaik di industri perangkat lunak menjadi terminologi dan notasi yang diterima luas. Yang keenam, menyediakan kemampuan merepresentasikan semua konsep yang relevan untuk sistem perangkat lunak. Dan yang terakhir yaitu menyediakan fleksibilitas yang diperlukan bagi konsep-konsep perangkat lunak yang baru. Adapun kekurangan diagram UML untuk perancangan aplikasi yaitu UML terlalu terpaku pada desain sehingga pengembang perangkat lunak menganalisis masalah secara berlebihan.
Yang kedua, UML kurang bermanfaat untuk pengembang perangkat lunak karena pengembang perangkat lunak bekerja dengan kode, bukan gambar atau diagram. Dan yang ketiga yaitu membutuhkan waktu lebih untuk mengelola diagram dan menyinkronkan diagram UML dengan kode perangkat lunak. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari presentasi penerapan UML pada rental mobil kali ini. Selama proses perancangan sistem rental mobil, kami menggunakan UML untuk memudahkan suatu sistem yang menggunakan konsep berorientasi objek dengan berbagai diagram. Adapun induk pengembangan dari aplikasi menggunakan UML adalah diagram use case, di mana diagram tersebut kami rancang dengan menggunakan flowchart aplikasi berbasis web. Penggunaan UML untuk merancang aplikasi tentu terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan utama yang dimiliki yaitu menyediakan bahasa modelan visual yang ekspresif. Kekurangan utama yaitu UML menghabiskan waktu lebih banyak untuk desain diagram, lalu menyinkronkan dengan kode dan analisis masalah yang terlalu rumit. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.